Halo semuanya, balik lagi di Dwi Day. Di episode kali ini, aku bakal ngajak kalian ikut pendakian ke Gunung Slamet. Di pendakian kali ini, aku mendaki bersama istriku. Buat yang kangen suasana gunung, wajib nonton sampai habis. Let's go. Mana lu? Sekarang kita mau ke Slamet. Perjalanan kami mulai dari malam hari. Kami berangkat dari tempat tinggalku menuju stasiun Pasar Senen. Kami menggunakan taksi online untuk menuju stasiun Pasar Senen. Beginilah suasana dalam kereta. Tempat duduk berjumlah 2 orang dan tidak berhadapan dengan penumpang lain. Jadi lebih nyaman dan privasi. Perjalanan kali ini kami mulai dari dalam kereta. Duduk bersebelahan, membawa doa, dan tujuan yang sama. Gunung Slamet masih gelap, kereta melaju pelan, dan perjalanan terasa tenang. Dari sini, langkah kecil kami menuju pendakian atap Jawa Tengah dimulai. Sampai Purwokerto, kami menyewa satu motor untuk kami gunakan untuk menuju base camp Bambangan. Inilah suasana pagi di base camp Bambangan. Setelah melakukan simaksi, kami sarapan di warung makan dekat base camp. Tidak berlama-lama, kami memulai pendakian setelah sarapan. Dalam perjalanan ini, kami membawa 2 bibit pohon dari base camp. Bukan untuk dibawa pulang, tapi untuk ditanam di sekitar jalur yang kami lewati. Langkah kami hari ini mungkin kecil, tapi kami percaya satu pohon bisa jadi harapan. Harapannya sederhana, semoga bibit ini bisa dirawat, ditanam, dan tumbuh bersama alam. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk para petani dan siapapun yang kelak melewati jalur ini. Mendaki bukan hanya soal naik dan turun, tapi juga tentang meninggalkan kebaikan. Meski kecil, tapi berarti. Ini kita lagi lewat warung warga, tapi masih tutup ya. Kayaknya masih kepagian juga. Jadi kita mutusin buat istirahat sebentar di sini. Duduk dulu, ambil napas, lumayan buat ngurangin capek sebelum lanjut naik lagi. Pelan-pelan aja, yang penting jalan terus. Oke, kita lanjut jalan lagi, pelen-pelen. Tapi pasti, nggak perlu buru-buru, yang penting konsisten. Kalau lihat ke belakang, pemandangannya cakep banget, pegunungan kelihatan jelas dari sini. Capeknya ada, tapi kebayar sama view kayak gini. Yuk, kita lanjut lagi. Trek di Gunung Slamet ini didominasi tanah keras. Dan jujur, ini salah satu trek favorit saya karena nggak bikin kaki cepat sakit dibanding trek bebatuan. Tanahnya juga bukan tipe yang becek atau licin. Mungkin karena saya kesini pas musim kemarau. Jadi, jalurnya terasa lebih nyaman buat jalan. Beruntungnya cuaca tidak terlalu panas. Suasana ini cukup nyaman untuk melakukan pendakian. Gimana Bu? Masih sanggup? Insya Allah. Sudah mulai menanjak saudara-saudara. Dari sini trek mulai berubah, tanjakannya makin terasa. Jarak dari base camp ke pos 1 juga lumayan jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Dan ternyata jarak dari pos 1 ke pos 2 pun hampir sama. Jadi dari awal memang sudah cukup menguras tenaga. Yo. Din, sehat? Kanan. Tanjakan lagi dan lagi.
Akhirnya kita mulai menyusul dan bertemu pendaki lain. Tanjakannya lumayan ekstrim dan kalian bisa dengar sendiri suara napas aku tadi. Nafas sudah mulai berat, tapi kita tetap lanjut pelan-pelan. Dan tanjakan lagi, seperti penderitaan tiada akhir. Akhirnya kita sampai di pos 2, Pondok Walang. Kita memutuskan untuk istirahat dan isi tenaga dengan membeli jajanan dan buah-buahan yang dijual di warung pos 2 ini. Kita berpapasan dengan rombongan pendaki lain yang turun dari atas. Jadi kita memutuskan untuk istirahat dan atur nafas sejenak. Singkat cerita, kita sampai di pos 5 menjelang maghrib. Awal rencana, kita mau mendirikan tenda di pos 7. Namun, karena kondisi kita yang sudah mulai kelelahan dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian, akhirnya kita mendirikan tenda di pos 5. Doain kita ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kita mau ngeliat surga di atas sana. Din, kapan lah? Kita bangun jam 12 malam untuk prepare summit dan isi tenaga sebelum summit attack. Indomie sosis sadanya lah. Setelah makan dan melakukan persiapan, aku memutuskan untuk melakukan summit attack sendirian karena kondisi istriku yang kurang fit dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian. Mulai dari pos 5, aku benar-benar berjalan sendiri dengan pikiran bahwa di jalur nanti akan bertemu pendaki lain. Namun kenyataannya, aku baru bertemu pendaki lain setelah melewati pos 9, tepat di batas vegetasi. Akhirnya aku mencapai puncak sebelum matahari terbit. Angin dingin menusuk tulang. Langit masih gelap dan sunyi, seolah waktu berhenti sejenak. Di antara napas yang berat dan detak jantung yang belum tenang, aku menunggu cahaya pertama muncul, membawa rasa lega, syukur, dan kemenangan yang tak perlu dirayakan dengan suara. Perlahan matahari mulai terbit, memecah gelap yang sejak tadi menggantung. Di hadapanku terbentang samudra awan tanpa batas, bergelombang pelan di bawah kaki. Aku berdiri di atas awan, menyaksikan pagi lahir dari ketinggian. Sebuah momen yang membuat semua lelah terasa begitu layak untuk dilewati.
Kondisi kawah Gunung Slamet. Saat matahari mulai terik dan hangat perlahan, menggantikan dingin subuh, aku memutuskan untuk turun kembali menuju pos kelima. Di sepanjang perjalanan turun, pikiranku terus tertuju pada satu hal pasti: istriku sudah menunggu dengan rasa khawatir. Saat turun, medan Gunung Slamet benar-benar menguji fokus. Beberapa batu besar tampak kokoh namun ternyata tidak stabil saat diinjak. Berisiko tergelincir, batu yang bergerak bisa ikut meluncur ke bawah dan berpotensi mengenai pendaki lain di bawah jalur. Lerengnya terbuka tanpa vegetasi, hanya tanah berpasir dan batuan vulkanik yang mudah bergeser. Sehingga setiap pijakan harus diperhitungkan dengan cermat. Pos Pelawangan, batas vegetasi dimulai dari titik ini. Akhirnya, kami kembali turun dengan selamat. Pendakian ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi tentang saling menjaga, memahami batas diri, dan tetap melangkah bersama meski rencana tak selalu berjalan sempurna. Gunung mengajarkan bahwa kebersamaan dan kepedulian jauh lebih penting daripada sekadar tinggi yang ingin dicapai. Karena pada akhirnya, pulang dengan selamat dan membawa cerita adalah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita dan video seperti ini, jangan lupa subscribe Dwi Daily.